Sahabat Elvin, kali ini kita akan membahas matematika. Ini diambil dari buku paket Matematika kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Bab 1 yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kita akan bahas soal-soal uji kompetensi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Jumlah soal seluruhnya ada 25 soal. Nanti kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Langsung aja kita bahas soalnya. Baik, langsung saja kita bahas uji kompetensi 1 perpangkatan dan bentuk akar. Kita mulai dari nomor 1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 5. Kalau kita perhatikan bilangan dasarnya atau basisnya, ini bisa dibuat menjadi 4 pangkat semua ya. Ini kan basis terkecilnya angka 4, berarti kita buat menjadi 4 pangkat. 64 itu sama halnya dengan 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 kali 4 itu 64. Ini adalah 64. Kemudian pangkat 2 kita tambahkan di sini pangkat 2. Jadi yang ini adalah 64 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 16 pangkat 3. 16 sendiri itu sama halnya dengan 4 pangkat 2. 4 kali 4 kan 16 ya. Kemudian pangkatnya adalah 3. Dibagi dengan yang bawah biarkan saja 4 pangkat 5. Nah, di sini kita hitung lagi 4 pangkat per pangkat ya, diapakan? Ya dikalikan ya. Ingat ya, sifat A pangkat M kemudian pangkat N. Pangkat per pangkat itu berarti pangkatnya dikalikan. Berarti ini adalah dikalikan ya, berarti M kali N. Ini adalah sifatnya. Kemudian kalau kita terapkan di sini berarti 4 pangkat 3 kali 2 yaitu 6 ditambah dengan 4, 2 kali 3 juga sama dengan 6. Dibagi dengan 4 pangkat 5. Nah, di sini kan bukan perkalian ya, ini penjumlahan. Maka ini bisa kita pecah menjadi seperti ini. 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 5 ditambah, jadi dipisah ya, karena penyebutnya kan sama ya, berarti bisa dibuat menjadi 2, dipisah jadi 2. Yang ini 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 5. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti bisa ditulis sekali kan? Ya. Nah, terus sekarang sama dengan, ya di bawah saja ya, sama dengan 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 5. Masih ingat ya, sifat dari A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat, kalau dibagi berarti pangkatnya diapakan? Iya, dikurangi, berarti M dikurangi dengan N. Berarti yang ini juga sama, berarti 4 pangkatnya adalah 6 dikurangi 5. Kemudian ditambah dengan yang ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti 4 pangkat 6 dikurangi 5. Sama dengan 4 pangkat 6 kurangi 5 berapa? 1. Ditambah dengan 4 pangkat 6 kurangi 5, 1. 4 pangkat 1 nilainya 4. 4 pangkat 1 nilainya 4. 4 tambah 4 berarti? Ya, berarti jawabannya adalah 8. Lanjut ke nomor 2. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekuivalen. Ekuivalen itu berarti yang sama ya. Dengan bilangan di bawah ini, jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan. Baiklah. Kita cek yang A dulu. 2 akar pangkat 2 dari 8. Akar pangkat 2 dari 8 itu kalau dibuat menjadi bentuk pangkat bagaimana? Nah, ini ada sifat ya. Sifatnya seperti ini. Diingat-ingat, jika ada A, kemudian akar A, misalkan ini A pangkat M, di luarnya adalah N, akar N dari A pangkat M, itu sifatnya adalah A pangkat M dibagi dengan N. Jadi pangkat yang dalam dibagi dengan pangkat yang luar ya. Baik, begini ya sifatnya. Berarti ini sama hanya dengan akar 2 biarkan saja, akar pangkat 2 biarkan. 8 itu sama halnya dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu nilainya 8. 2 kali 2, 4, kali 2, 8 ya kan? Nah, berarti kita tulis menjadi seperti ini bentuknya, karena dibuat menjadi bentuk perpangkatan ya. Berarti jadinya adalah bilangan dasarnya adalah 2, berarti 2. Kemudian M per N, berarti ini adalah 3 per N-nya di sini 2. Ya, sama kan dengan ini? Ya.
Berarti jawabannya kalau dalam bentuk pangkat, berarti jadinya pangkat pecahan ini. Akar pangkat 2 dari 8 itu jadinya adalah 2 pangkat 3/2. Kemudian yang B itu sama dengan akar di sini akar pangkat 3 27 itu kalau dibuat pangkat menjadi berapa pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 nilainya. Ya, sesuai dengan sifat pangkat ya, sifat pangkat dan akar. Kalau bentuknya seperti ini berarti jadinya adalah dibagi ya. Jadi ini nanti yang dibagi adalah pangkat 3 yang di dalam akar, kemudian akar pangkat 3-nya di sini. Jadi bilangan dasarnya tetap 3. Kemudian yang sebagai M itu adalah 3, yang sebagai N juga 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 bagi 3 berapa? 1. Kalau dibuat menjadi bentuk perpangkatan, bentuk ini menjadi sama dengan 3 pangkat 1. Atau sama dengan 3 saja. Masih bersama EduFit, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui pangkatnya seperti ini ya, senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B, tentukan nilai B per A. Langsung saja ya, kita harus membentuk pangkat yang rumit ini menjadi bentuk pangkat yang sederhana. Nah, masih ingat sifat yang ini ya, A pangkat M, kemudian A, bukan A, B saja ya, B pangkat N, kemudian dikurung pangkat yang di luar adalah K. Berarti sifatnya bagaimana? Ya, pangkat A pangkat M dikalikan K, berarti M kali K, kemudian kali B pangkatnya adalah N kali K. Jadi masing-masing dikalikan dengan pangkat yang di luar. Ya, ini berarti jadinya X pangkatnya di sini adalah N-1 berarti kali 3 ya. N kali 3 jadinya adalah 3N, kemudian min 1 kali 3 berarti min 3, kemudian Y pangkatnya N, berarti kali 3 jadinya adalah 3N. Kemudian dibagi dengan, karena yang bawah tidak ada kurung ya, maka biarkan saja X pangkat 2N dikalikan lagi dengan Y pangkat 6 plus N ya. Masih ingat ya, kalau ada pembagian dengan basis yang sama, maka basisnya ditulis sekali saja X, kemudian pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Jadinya 3N dikurangi 2N. Ya. Berapa N? N saja ya. Oke, kita tulis 2 saja. 3N dikurangi dengan 2N. Kemudian di sini masih ada min 3, berarti min 3. Kemudian selanjutnya Y, pangkatnya yang atas adalah 3N, berarti 3N dikurangi dengan ini plus N ya, jadinya adalah min N. Kemudian karena di sini plus 6, ini kalau naik jadinya min ya, min 6 ya. Jadi dibolak-balik nggak apa-apa di sini ya. Harusnya kan 3N dikurangi 6N dikurangi 6 dikurangi N. Tapi dibalik nggak masalah. Kemudian kita sederhanakan lagi. X pangkatnya 3N dikurangi 2N berarti tinggal N saja. Kemudian Y 3N dikurangi N itu berarti 2N. Oh, ini masih kurang negatif 3 ya. N negatif 3. Ya kan? Ini masih kurang negatif 3. Kemudian yang belakang 2N dikurangi dengan 6. Nah, di sini sudah sama bentuknya dengan yang ini ya. Sama. Nah, bedanya di sini kalau di sini A, berarti di sini adalah N-3. Karena yang ditanyakan B per A berarti artinya A-nya itu sama dengan ini adalah sebagai A ya. Kemudian yang B itu adalah yang ini. Ini adalah yang B. Karena yang ditanyakan B per A, berarti B per A itu sama dengan B-nya adalah 2N min 6 dibagi dengan N min 3. Bisa disederhanakan? Bisa ternyata ya. Di sini ada 2 sama 6. Kita keluarkan. Faktornya kan 2 ya. Berarti 2 kita keluarkan, kemudian tinggal N min 3. 2 kali N, 2N. 2 kali min 3 adalah min 6. Kemudian dibagi dengan N min 3. Nah, di sini dikasih kurung nggak apa-apa. Berarti boleh kita coret ya. Karena sama N min 3, berarti tinggal sama dengan 2 saja. Berarti jawabannya adalah 2. Nomor 4. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Disuruh menyederhanakan ya. Langsung kita bahas saja. Yang A berarti sama dengan langsung di sini ya. Y pangkat 3 dikali 3Y pangkat 2. Di sini ada kurungnya ya.
Di sini pangkat 2, berarti masing-masing yang di dalam kurung dapat pangkat 2. Yang depan biarkan saja, Y pangkat 3 kali, kemudian ini 3-nya dapat pangkat 2, berarti jadinya adalah 3 pangkat 2, karena di dalam kurung ya. Kemudian Y-nya juga pangkat 2, berarti Y pangkat 2, berarti sama dengan 3 pangkat 2, karena di sini adalah angka, berarti kita hitung dulu ya. 3 pangkat 2 nilainya berapa? Ya, 9. Kemudian, karena bilangan pokoknya sama, yaitu Y, berarti Y-nya kita tulis sekali saja. Kalau dikalikan, apa sifatnya? Ya, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, syaratnya basisnya harus sama ya. Maka A-nya kita tulis sekali saja, basisnya kita tulis sekali, kemudian pangkatnya ditambah ya. M plus N. Jadi kalau ada bilangan pokoknya sama, kemudian ini dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadinya M plus N. Berarti di sini adalah pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Berarti 3 tambah 2 nilainya adalah 5. Berarti sederhananya, bentuk sederhananya adalah 9Y pangkat 5. Kemudian yang B. Yang B, kalau ada akar, itu sama dengan pangkat berapa? Di sini kan B, berarti B pangkat, masih ingat ya tadi ya? A pangkat M, kemudian di sini N itu sama dengan A pangkat M per N. Kalau ada akar B, kalau nggak ada angkanya itu artinya adalah 1 ya, B pangkat 1. Kemudian di sini kalau nggak ada angkanya itu artinya adalah pasti 2. Sudah pasti 2 ya. Memang aturannya kalau di sini nggak ada angkanya itu berarti harus 2, nggak boleh yang lainnya. Berarti ini artinya adalah B pangkat setengah. Berarti di sini B pangkat setengah. Jadi kalau ada akar itu pasti pangkatnya setengah. Misalkan akar M berarti jadinya adalah M pangkat setengah. Akar C berarti C pangkat setengah. Gitu ya. Kemudian di sini ada Y pangkat, di sini angkanya dulu ya. 2 kali 6. 2 kali 6 itu berapa? 12. Ya langsung kita kalikan 12. Kasih titik saja ya. Ini dikalikan, dikalikan. Ini sudah ya. Kemudian Y pangkat 5, Y pangkat 2. Ini sama-sama Y pangkat 5, ini Y pangkat 2. Sama-sama Y kan? Berarti Y-nya kita tulis sekali saja Y. Pangkatnya kalau dikalikan ditambah ya. 5 tambah 2 berarti 7. Yang belum berarti yang ini. B pangkat 3. Kali itu bisa kita tulis titik saja ya. Kali B pangkat 3. Nah, di sini penulisannya yang diutamakan dulu adalah yang angka dulu. Berarti angka harus di depan, berarti 12. Kemudian B dulu, boleh Y dulu, boleh. Kita tulis B dulu saja ya. B yang depan pangkatnya setengah, yang belakang pangkatnya 3. Berarti dijumlahkan. Setengah tambah 3, 3 setengah. 3 setengah itu kalau dibuat pecahan jadinya adalah 7 per 2. 7 per 2, 3 setengah ya. Ini sama ini, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang ini. Kalau dioperasikan hasilnya adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah Y, pangkatnya adalah 7. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke yang bagian C ya. Berarti yang C itu sama dengan, diingat di sini ada kurungnya ya. Berarti masing-masing dapat pangkat 4. Berarti T pangkat berapa? T pangkat 4, kemudian N pangkatnya di sini 3, di sini 4 pangkatnya, berarti 3 kali 4 nilainya 12. Jadi kurungnya udah hilang. Kemudian kali itu boleh titik saja ya. 4 pangkat T pangkat 4, T pangkat 3. Nah, sama dengan, yuk kita tulis yang bilangan ya, bilangan bulatnya dulu, berarti 4 ditulis di depan, kemudian T, N dulu boleh, T dulu boleh, mau yang mana? Kalau alfabetis berarti N dulu ya. Ya, N dulu. Berarti N pangkat 12. Kemudian T pangkat, di sini pangkatnya 4, dan pangkatnya 3. Berarti dijumlahkan ya, karena ini bentuknya perkalian. Berarti T pangkat 7. Oke, yang terakhir nomor D. 2X pangkat 3, ini nggak ada pangkatnya ya, berarti biarkan saja 2X pangkat 3. Kali saya tulis menjadi titik saja, biar nanti tidak bingung dengan X-nya. Kemudian di sini ada pangkat 3 ya, berarti 3-nya nggak dikurung, berarti 3-nya biarkan saja. Kemudian X, nah ini baru. Karena X kuadrat itu di dalam kurung dan di luar kurung ada pangkat 3, berarti dikalikan ya. 2 kali 3 nilainya adalah 6. Y, pangkatnya juga sama ya, 2 kali 3 nilainya 6.
kali titik itu, kali titik saja, kemudian 5 Y pangkat 4. Berarti kita uraikan lagi, kita hitung angka bulatnya ya, 2 kali 3, 6. 6 kali 5 berarti 30. Oke, kemudian X-nya kita tulis sekali saja, yang ada X-nya kita hitung ya. X-nya pangkat 3, X-nya pangkat 6, berarti dijumlahkan. 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian Y pangkat 6, Y pangkat 4. 6 tambah 4 berarti 10. Nah, sudah selesai. Sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Masih ingat ya? Bentuk bakunya seperti apa atau notasi ilmiah itu seperti apa? Yaitu bentuk bakunya itu adalah A kali 10 pangkat N. Jadi bentuknya harus seperti ini dengan syarat A itu bilangan antara 1 sampai dengan 10. Berarti A itu terletak di antara 1 sampai dengan 10. Syaratnya ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus 10, tidak boleh diganti dengan angka lain, wajib 10 ya. Kemudian N-nya itu adalah wajib bilangan bulat, tidak boleh pecahan, tidak boleh desimal ya, jadi harus bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat yang A 0,00000056 kalau dibuat dalam bentuk baku itu berarti akan menjadi sama dengan, diingat posisi A ya, posisi A itu harus antara 1 sampai dengan 10. Antara 1 sampai dengan 10 berarti tidak boleh 56. Berarti harus 5,6. 5,6 itu berarti antara 1 sampai 10 ya. Ini adalah sebagai posisi A. Kemudian kali 10 karena bentuknya harus seperti ini ya. Nah, di sini ternyata di sini di belakang koma. 5,6 itu di belakang koma, tidak di depan, maka pangkatnya pastilah negatif ya. Nah, sekarang di sini 5,6. 5,6 berarti di sini ya. Nah, kita tinggal hitung nih. Di belakang koma ini ada berapa angka sampai dengan 5 ini. 6-nya tidak dihitung ya, karena ini di sini 5,6. Sampai di sini aja komanya. Jadi kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pangkatnya adalah negatif 7. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. 2.500.000 kalau dibuat dalam bentuk notasi ilmiah berarti jadinya adalah 2,5. Tidak boleh 25, tapi harus 2,5. Jadi rentangnya antara 1 sampai dengan 10 ya. Kemudian kali 10 pangkat. Nah, di sini kan 2,5 berarti komanya kan di sini. Nah, kita tinggal hitung saja ini. Ada berapa angka di belakang 2 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti kali 10 pangkat 6. Kemudian yang C berarti sama dengan 0,98 berarti artinya adalah 9,8 kali 10 pangkat, karena di sini di belakang komanya ya, di sini 9,8 berarti mulainya dari sini. Di belakang koma hanya ada angka 1 ya, angka saja yaitu angka 9. Berarti jadinya karena di belakang koma nilainya adalah pangkatnya negatif. Karena 1 angka di belakang koma berarti pangkat negatif 1. Kemudian yang D, nah di sini ada 10. Ya udah berarti sama dengan berapa? Ya 10 saja, 10 pangkat 1. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 12. 12 ya, tambah 1 berarti pangkat 13. Berarti 10 pangkat 13. Jadi hanya nggak boleh 1 ya, harus lebih dari 1. Berarti ya seperti ini bentuk bakunya, 10 pangkat 13. Lanjut ke nomor 6. Hitung hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Berarti disuruh membuat dalam bentuk notasi ilmiah. Kita hitung dulu ya. 12 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu samanya dengan 2 kali 2 kali 2. Nilainya berapa? 8 ya. Berarti samanya dengan 12 kali 8. 12 kali 8 itu nilainya sama dengan 96 ya. 96. Karena kita disuruh membuat dalam bentuk notasi ilmiah, berarti jadinya 9,6 kali 10 ya.
pangkatnya 1, nggak usah ditulis ya, karena di belakang koma ada 1 angka ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B, 2,27 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 0,5 dikali 10 pangkat 3. Karena di sini bentuknya pengurangan, berarti mau tidak mau ya kita hitung yang depan ini ya. 10 pangkat 2 itu artinya 100. 7,27 kali 100 berarti sama halnya dengan 727 ya. Ini yang depan. Kemudian dikurangi yang belakang. 10 pangkat 3 itu artinya adalah 1000. 0,5 kali 1000 berarti jadinya 500 ya. Di belakang koma ada 3 angka. Jadi kali 1000. Kalau kita hitung berarti jadinya 727 dikurangi 500 berarti 227. Kalau dibuat dalam bentuk notasi ilmiah berarti jadinya adalah 2,27 kali 10 pangkat, di belakang komanya ada 2 ya, berarti 2. Oke, karena maju 2 angka berarti pangkatnya 2. Kemudian yang C ya. Karena di sini pembagian maka boleh saja ya langsung dibagi. Ya, ini langsung dibagi 4. 8 bagi 4 nilainya 2, kemudian 0,32 dibagi 4 berarti nambah 1 ya, nambah komanya di belakang berarti jadinya adalah 0, ini koma, kemudian 0 lagi karena nambahnya 2 kan ya. Kemudian 32 bagi 4 berarti 8, 2,08. Ini hasil pembagiannya. Kemudian dikali dengan 10. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 10. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya, jadinya adalah 4 dikurangi dengan negatif 6. Negatif-negatif jadinya positif ya, berarti sama dengan 2,08 kali 10 pangkat, negatif-negatif jadinya positif, jadinya 4 tambah 6 yaitu 10. Yang D, 3,7 kali 10,3 kali 5,2 kali 10,-3. Karena ini bentuknya perkalian berarti nggak masalah, kita kalikan yang 3,7 kali 5,2. Kita kalikan ya. Langsung kita kalikan. Pengaliannya sederhana ya, yang model seperti ini saja. Belakang kali belakang. 7 kali 2 nilainya berapa? 14. Kita simpan 1. Kemudian triknya begini ya, cara pengalian sederhananya. Dekat kali dekat, jauh kali jauh dijumlahkan. 7 kali 5 itu 35, kemudian 3 kali 2 itu 6, 35 tambah 6 itu 41, tambah simpanannya 1 jadinya 42. Kita tulis 2, kemudian 4-nya kita simpan. Ya. Kemudian depan kali depan, 3 kali 5, 15 tambah 4 berarti 19. Ya, berarti nilainya adalah 1924. Kalau pakai cara ini bingung ya udah pakai cara biasa saja ya. Oke, kemudian kita kalikan lagi dengan 10. 10 yang di sini adalah pangkat 3, yang di sini pangkat negatif 3. Kalau bentuknya perkalian kan dijumlahkan ya. 3 ditambah negatif 3 berarti samanya dengan pangkat 0. Diingat, kalau ada bilangan bulat pangkatnya 0, selain 0 ya di sini ya, maka nilainya sama dengan 1 ya. A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Ini sifatnya ya. Tapi syaratnya yang A di sini nggak boleh 0 ya. 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi. Kalau selain 0 nggak masalah ya. Pasti hasilnya akan sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1. Oke, kalau begitu ini jadinya adalah 1924 saja ya. Karena di sini adalah kali 1. Kalau disuruh dalam bentuk notasi ilmiah, oh ini belum ada komanya. Jadi kita ada komanya di sini ya. Komanya di belakang koma ada 1 angka, di belakang koma ada 1 angka, berarti di belakang koma seluruhnya ada 2 angka, berarti di sini koma. Ya, di sini koma, 19,24. Kalau disuruh membuat dalam bentuk notasi ilmiah kan berarti syaratnya harus di antara 1 sampai dengan 10, berarti maju 1 komanya ya. Berarti jadinya 1,924 kali 10 pangkat, karena komanya maju 1, berarti pangkatnya adalah 1 atau 10 saja. Ya, itu jawabannya. Masih bersama EduFit, kita lanjut ke nomor 7. Diberikan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini, tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. X-nya diganti 24, Y-nya diganti 54.
X kali Y berarti artinya adalah 24 dikali 54. Ini kalau dibuat bentuk pangkat belum bisa ya. Maka kita uraikan ya. Jadi kita uraikan 24 itu ternyata bisa dibuat menjadi bentuk perkalian 8 kali 3. Kemudian dikalikan lagi dengan 54 itu samanya dengan 9 kali 9 kali berapa? 9 kali 6 ya. 9 kali 6. Ya kan? Oke, sekarang kita cek lagi. Ternyata ini bisa dipecah-pecah lagi ya. 8 itu sama halnya dengan 2 pangkat 3. Ya enggak? 2 kali 2. Ya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Kemudian kali 3. Kemudian kali 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. 6 itu sama hanya dengan 3 kali 2. Ya. Jadi sekarang kalau kita buat bentuk pangkat berarti bilangan pokoknya yang sama yaitu 3 sama 2 ya. Berarti jadinya adalah 2, kalau nggak ada pangkatnya berarti artinya 1 ya. 2 pangkat 3, kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah ya. 3 tambah 1 berarti 2 pangkat 4. Kemudian kali 3 pangkatnya, ini bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti kita hitung saja. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Berarti 3 pangkat 4. Ini dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Ya, sekarang kita masuk ke yang B, yaitu X per Y. Kalau dibuat dalam bentuk sederhana, berarti bagaimana? X tadi, X-nya itu adalah yang ini ya. X-nya adalah 8 kali 3. 8 kali 3 itu berarti yang ini adalah X. Kemudian ini adalah bagian Y. Berarti jadinya adalah 2 pangkat 3, kemudian kali 3, dibagi dengan yang ini adalah 3 pangkat, jadinya 3 pangkat 3 tambah 1, 2 tambah 1 kan 3 nih, yang ini, ya kan? Jadinya 3 pangkat 3, kemudian kali 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Ya. Berarti sama dengan 2 pangkatnya di sini 3. 3 kurangi 1 nilainya adalah 2. Kemudian kali 3, pangkatnya di sini kalau nggak ada artinya 1 ya. 1 dikurangi berapa di sini? 3. Berarti jadinya adalah 2 kali 3 pangkat negatif 2. Nomor 8. Berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 dikurangi 246 pangkat 5? Ini pangkatnya sama, tapi di sini pengurangan, hati-hati karena di sini pengurangan ya. Berarti kita harus melihat di sini yang kecil adalah 246, yang ini 492. Apa hubungannya? Pasti ada hubungannya. Ya, ternyata 492 itu hasil perkalian dari 246 kali 2. Ya kan? Berarti jadinya ini diubah bentuk yang ini. 492 itu dibuat menjadi bentuk 2 kali 246. 246 kali 2 itu sama dengan 492. Kemudian pangkatnya 5 di sini ya. Kemudian dikurangi dengan 246 pangkat 5 tetap ya. Diingat sifat perpangkatan ya, kalau di sini 2 kali 246 di dalam kurung pangkatnya 5, berarti masing-masing pangkatnya 5. Yang ini pangkatnya 5, yang ini juga pangkatnya 5. Jadinya adalah 2 pangkat 5 kali 246 pangkat 5. Ini pecahannya jadi seperti ini ya. Uraiannya, jabarannya jadi seperti ini. Kemudian dikurangi dengan 246 pangkat 5. Ya. Oke, sekarang kita hitung yang 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3, 8, pangkat 4, 16, pangkat 5, berarti 32. 32 kali 246 pangkat 5 dikurangi 246 pangkat 5. Nah, di sini sudah sama 246 pangkat 5, 246 pangkat 5. Di sini 32. Ini sama halnya dengan begini. 32A dikurangi A. 32 ayam dikurangi 1 ayam. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. 1 ayam ya. Berarti jadinya sama dengan 31 ayam. Nah, berarti ini ibaratnya adalah ayamnya.
Berarti jarinya adalah 31 kali ayam. Ayamnya adalah 246 pangkat 5. Karena ini bentuknya sama ya, sama dengan ini. Samanya dengan 32M dikurangi M, berarti sama dengan 31M. Gitu ya. Jadi ini sama. Hasilnya adalah ini. Nomor 9. Berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Ngeri juga ya, 60.000 tahun. Ada berapa detik ini? Kita hitung ya, berarti sama dengan 1 menit ada berapa detik? 60, berarti 60. Kemudian dikalikan, ya. Kemudian dikalikan dengan jam. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Kemudian 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Kemudian 1 tahun ada berapa jam? Ada berapa hari? Dikalikan dengan harinya ya. Kemudian jadinya 365 ya. 1 tahun itu 365 hari. Kemudian dikalikan dengan banyak tahunnya, yaitu 60.000. Nah, ini gede banget nih. 60.000 berarti sama dengan, ini kita hitung ya. 6 kali 6 itu 36, kemudian dikali 24, dikali 365, dikali 6, dikali 10 pangkat. Nah, ini kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Kemudian kita hitung yang ini nih. Banyak banget nih. 36 kali 24 kali 365 kali 6. Ini gede banget ya. Kita minta bantuan dari kalkulator. Bentar, kita hitung pakai kalkulator dulu ya. Itu kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya adalah 1, 8, 9, 2, kemudian 160. 1.892, 1.892, 1.892.160. 1.892.160. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 6. Nah, di sini kita buat bentuk bakunya ya. Jadi di sini ada 1,89. Kita tulis 2 angka di belakang koma saja ya. Tapi di sini ada berapa? 1, berarti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kali 10 pangkat 6 ya. Karena nanti di sini di belakang 1 ini ada 6 angka. Berarti kali 10 pangkat 6. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 6. Sama dengan 1,89 kali 10 pangkat, bilangan pokoknya sudah sama ya, berarti pangkatnya dijumlahkan. 6 tambah 6 berarti, jadi bentuknya 1,89 kali 10 pangkat 12. Nomor 10. Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini. A, B, C, D. Karena ditanyakan hasil, berarti kita harus menghitungnya ya. Berarti A, negatif 8, tetap ya negatif 8 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama halnya dengan 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6 berarti 64. Ya. Berarti sama dengan negatif kali positif, hasilnya negatif. 8 kali 4, 32, nyimpan 3. 8 kali 6 itu 48 tambah 3 berarti 51. Negatif 512 itu jawaban yang A. Kemudian yang B. 5 pangkat 4 kali 50. Berarti 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ya. Berarti sama halnya dengan 5 pangkat 2 itu 25 kali 25 kali 50. Berarti sama dengan 25 kali 25 itu 625 kali 50. Berarti sama dengan ujungnya adalah 0. Kemudian 5 kali 5, 25, nyimpan 2. 5 kali 2, 10 tambah 2 berarti 12, nyimpan 1. 6 kali 5, 30 tambah 1 berarti 31. Jadinya 31.250. Jawaban yang B. Kemudian yang C sama dengan 16 dibagi dengan 2 pangkat 4. 16-nya tetap, biarkan saja, dibagi dengan 2 pangkat 4.
2 pangkat 4 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali ya. Nilainya 16 juga. Berarti 16 bagi 16 nilainya 1. Kemudian yang D, 98 dibagi dengan 7 pangkat 3. Berarti 98 dibagi dengan 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 2 kali 7. Ya, 7 pangkat 2 itu 49. Kemudian kali 7. Ternyata 98 dibagi 49 bisa, ya, dibagi dapat 2. Ini dapat 1. Berarti sama dengan 2/7. Nah, ini adalah nomor 10. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Nah, untuk yang nomor 11, nomor 12, nomor 13, dan seterusnya sampai dengan nomor 25, kita akan bahas di sesi selanjutnya.